Persikabo 1973 siap menghadapi Persib Bandung dan Persikabo punya misi untuk bisa lolos. Sungguh menarik memang jika kita melihat kemenangan Persib tadi malam melawan Persikabo. Ada satu hal yang unik melihat keanehan ketika Persib kehilangan satu pemain malah makin mengerikan di babak kedua. Dari analisa out of the box, saya mengatakan bahwa Bojan ingin menguji kekuatan lini tengah Persib jika kehilangan Deddy Kusnandar. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah Deddy Kusnandar sengaja dapat kartu merah untuk menguji strategi Bojan? Mungkin terlalu jauh berpikir seperti itu mengingat mana ada tim yang mau bermain dengan 10 orang. Tapi kalau kita cermati lebih dalam lagi, mungkin masuk akal. Bojan melihat lawan selanjutnya adalah tim lemah Bayangkara FC. Artinya bagaimana kalau Persib tampil nantinya tanpa Deddy sekalian, tanpa Marcia Klok yang juga terkena kartu. Dengan masuknya Ezra Walian dan Beckham Putra. Ini sedikit memberi gambaran bahwa Bojan membuat banyak strategi nanti di babak Championship Series. Dengan target tim macam Borneo itu bisa dikalahkan untuk jadi juara. Lihat saja Borneo penampilannya semakin menurun dan menang dengan skor tipis terus. Di sisi lain, pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengakui kemenangan atas Persikabo 1973 didapat dengan susah payah. Gol cepat yang dicetak anak asuhnya melalui titik putih pada menit 3 justru membuat Persikabo 1973 bermain lebih agresif ketika menyerang. Pria asal Kroasia itu mengungkapkan bahwa laju serangan Persikabo 1973 semakin kokoh saat tertinggal 1 gol. Ia pun memberi apresiasi atas respons cepat yang ditunjukkan Persikabo 1973 untuk menyamakan kedudukan. Saya sudah katakan sebelum laga bahwa ini akan menjadi pertarungan yang sulit. Jujur, kami memang mencetak gol cepat, tapi Persikabo bermain lebih baik setelah itu, kata pria berusia 52 tahun tersebut. Namun ketika Persib bermain dengan 10 pemain, Bojan melihat timnya justru bermain lebih efektif. Bahkan sporadisnya serangan Persikabo 1973 mampu dimanfaatkan Persib usai banyaknya ruang untuk dieksploitasi. Mungkin hal bagusnya saat kami mulai bermain dengan 10 pemain, kami justru bermain lebih bagus, itu karena Persikabo bermain jauh lebih menyerang dan itu mungkin meninggalkan banyak ruang di belakang pertahanannya, tambahnya. Dengan mengandalkan transisi cepat, membuat Persib melahirkan banyak peluang. Bahkan katanya, Persib bisa mendapat lebih banyak gol di laga tersebut berkat skema transisi cepat dari bertahan ke menyerang. Jadi karena itu kami mengandalkan serangan balik. Ada 2 gol yang tercipta dan menurut saya seharusnya ada 2-3 gol lainnya. Jadi secara keseluruhan saya senang dengan 3 poin ini, tutup Bojan. Sementara itu pelatih Persikabo 1973, Jajang Nurjaman, menyoroti gol cepat Persib di awal laga yang dicetak lewat eksekusi penalti David da Silva. Malam ini kita tampil baik hanya di ball position, tapi dari skor kita kalah 1-3. Saya juga mengucapkan selamat kepada Persib yang memenangkan pertandingan, kata Janur. Dapat penalti di menit pertama sangat mempengaruhi penampilan pada menit-menit berikutnya. Padahal saya sudah ingatkan, tapi satu long ball dari hand diarahkan pada David da Silva luput dari pengawalan sehingga terjadi penalti di awal, itu sangat mengganggu dan mempengaruhi jalannya pertandingan, jelas Janur. Janur pun menyayangkan timnya tidak mampu memaksimalkan keunggulan jumlah pemain, padahal secara permainan cukup menguasai dan memaksa Persib lebih banyak bertahan. Setelah itu kami menguasai jalannya pertandingan, apalagi setelah mereka hilang 1 pemain, jadi 10 pemain. Tapi pemain kami tidak cukup tajam dan tidak bisa menciptakan gol di babak pertama, ungkap pelatih kelahiran Majalengka tersebut.
Babak kedua, kita sebenarnya cukup optimis bisa membalas, tapi malah mereka Persib memiliki dua pemain yang saat ini cukup menonjol sehingga kalah dari faktor itu. Mereka berdua gol dari aksi David dan Siro. Saya pikir itu yang membuat kita kalah tutupnya. Kekalahan dari Persib memperpanjang catatan buruk Persikabo menjadi 12 pertandingan beruntun tanpa kemenangan dan membuat posisi Laskar Pajajaran kian terancam degradasi ke Liga 2 musim depan. Di sisi lain juga penyerang Persib, David da Silva mencetak 2 gol saat mengantarkan timnya meraih kemenangan 3-1 atas Persikabo 1973 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali, Jumat 15 Maret 2024. 2 gol David da Silva dicetak pada menit 3 melalui tendangan penalti dan 65. 1 gol Persib lain dicetak Stefano Beltrame menit 58. Sedangkan gol balasan Persikabo 1973 dibuat Yandi Sofyan Munawar menit 86. Striker asal Brasil ini mengaku pencapaian itu berkat kerja keras semua pemain. Sebab kemenangan ini terasa penting karena Persib bermain 10 orang setelah Deddy Kusnandar mendapat kartu merah menjelang babak pertama berakhir. Kami bermain bagus dan saya harus memberi selamat bagi rekan satu tim yang sudah berjuang di sepanjang pertandingan, kata David da Silva pada konferensi pers setelah laga. Diakuinya tidak mudah meraih kemenangan atas Persikabo 1973, namun dengan kerja keras, hal sulit itu berhasil dilalui Persib sehingga bisa melanjutkan tren kemenangan. Ini pertandingan sulit, kami kekurangan pemain, tapi kami juga bisa terus bertarung mati-matian. Seperti yang pelatih katakan, kami bermain dengan tajam, ucapnya. Gol, itu dia masuknya Yandi yang tadi sudah sempat kita bahas bagaimana impact positif yang diberikan, sering membuka ruang, menarik setback Persib dan kali dapatkan kelengahan dan juga transisi cepat mereka. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Coach Justin kembali sayangkan diabaikannya Stefano Lillipali dari Timnas Indonesia. Selain on fire, juga bisa mempersatukan tim karena seniornya. Pengamat dan komentator sepak bola papan atas Indonesia, Justinus Lahaksana, buka suara soal daftar 28 nama pemain yang dipanggil ke Timnas Indonesia untuk persiapan jelang laga kontra Vietnam. Pria yang karib disapa Coach Justin tersebut menyayangkan tak adanya nama Stefano Lillipali dalam daftar tersebut. Lillipali lagi bagus-bagusnya sekarang. Borneo lagi di papan atas, bisa jadi juara. Di bawah Peter Huistra, saya sempat lihat beberapa cuplikan mainnya. Bagus, ucap Justin. Menurut Justin, keberadaan Lillipali sejatinya tak cuma bakal membuat timnas Indonesia secara teknis. Pemain berdarah Belanda tersebut juga bisa menjadi perekat para penggawa skuad Garuda. Sebagai pemain berdarah Belanda, Lillipali sangat fasih berkomunikasi dengan bahasa Belanda. Sementara sebagai pemain yang sudah lama malang melintang di kancah sepak bola Indonesia, Lillipali juga sudah fasih berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Ia juga sudah paham luar dalam soal kultur sepak bola Indonesia. Ia senior. Ia punya pengalaman banyak. Ia juga bisa mendekatkan pemain diaspora dan pemain lokal. Jadi, fungsinya tidak cuma di dalam lapangan, tapi juga di luar lapangan. Harusnya ia dipanggil, ia menandaskan. Ini tanggal Wilber Jardim dan Chow Yun Damanik gabung TC Timnas Indonesia U20 jelang lawan Timnas Cina U20. Pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri mengonfirmasi tanggal kedatangan Wilber Jardim dan Chow Yun Damanik gabung pemusatan latihan dalam kurung TC timnya. Indra Syafri mengatakan Chow Yun Damanik akan gabung TC Timnas Indonesia U20 pada 27 Maret 2024, sedangkan Wilber Jardim diperkirakan besok malam tiba di tanah air.
Chow nanti tanggal 27 Maret. Kalau Wilbur pesawatnya besok malam baru sampai, kata Indra Syafri di Jakarta. Dijadwalkan, Garuda Nusantara julukan Timnas Indonesia U20 akan menghadapi Timnas Cina U20 di laga uji coba di Stadion Madia pada 22 dan 25 Maret 2024. Dari 37 pemain yang dipanggil terdapat 5 pemain diaspora, yakni Dilan Yabran Rinaldi, Chow Yun Damanik, Wilbur Jardim, Eros Dermawan, dan Marcelinus Amaola. Sejauh ini baru 3 pemain diaspora yang gabung TC Timnas Indonesia U20, yakni Dilan Yabran Rinaldi, Eros Dermawan, dan Marcelinus Amaola. TC Timnas Indonesia U20 juga sebagai persiapan tampil di Piala AFF U20 2024 dan kualifikasi Piala Asia U20 2025. Garuda Nusantara sendiri ditargetkan lolos ke Piala Dunia U20 2025.